Pelaku pembunuhan anak di bawah umur yang jenazahnya ditemukan di pinggir kali akhirnya ditangkap polisi. Motif pembunuhan adalah korban yang belum membayar hutang sebesar Rp150.000. Dua pelaku pembunuhan anak di bawah umur akhirnya berhasil ditangkap polisi dari Satreskriminal Polres Sarolangun, Jambi. Keduanya berinisial DS dan AR yang merupakan teman korban ditangkap di rumahnya masing-masing di Kecamatan Singkut, Sarolangun. Keduanya pun ditetapkan menjadi tersangka pembunuh korban anak di bawah umur yang bernama Nailul Amali yang jenazahnya ditemukan di sungai yang berada di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Jambi. Motif pembunuhan adalah utang korban sebesar Rp150.000 yang belum dibayar kepada pelaku. Saat ditagih di pinggir sungai, pelaku memukuli korban dengan balok kayu di bagian belakang kepala dan tubuh korban. Korban yang sudah meninggal dunia ditinggalkan di kawasan sungai. Sementara pelaku membawa kabur handphone milik korban. HP milik korban. Jadi HP milik korban itu rupanya ditemukan di salah satu tersangka. Jadi inilah awal mula kita melakukan TKP dan rupanya dari hasil penyidikan kayu ini digunakan untuk memukul korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Nama saya Ibu Rika. Modus berlatih bela diri, 6 remaja di Sidoarjo, Jawa Timur menganiaya teman sebaya mereka setelah videonya viral di media sosial. Para pelaku akhirnya tertangkap, di mana 4 diantaranya remaja putri. Harganya cuma Inilah video kekerasan sekelompok remaja terhadap remaja lainnya yang viral di media sosial dan menggegerkan warga Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang masih di bawah umur memukul dan menendang tanpa ada perlawanan dari korban yang hanya diam dan ketakutan. Lokasi penganiayaan beramai-ramai ini akhirnya diketahui terjadi di sebuah garasi truk tangki yang tertutup di kawasan Gedangan, Sidoarjo. Setelah mendapat laporan, polisi akhirnya menangkap 4 remaja putri dan 2 remaja putra yang terbukti menganiaya dan langsung ditetapkan menjadi tersangka. Para pelaku mengaku yang mereka lakukan itu adalah latihan bela diri. Mereka adalah, ini salah satu, mereka belajar ilmu bela diri. Mereka belajar ilmu bela diri, tetapi apa yang diinikan ini melebihi batas ataupun tingkat kewajaran. Dan ini pelaku-pelakunya adalah oknum. Karena masih di bawah umur dan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, ke-6 tersangka tidak ditahan. Namun polisi memastikan akan terus memprosesnya hingga ke pengadilan. Seorang remaja perempuan di Sampang, Jawa Timur melakukan pembunuhan sadis terhadap temannya yang baru berusia 7 tahun. Dan motifnya, pelaku ingin memiliki gelang dan sepasang anting emas yang dikenakan korban. Warga Desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur, Madura mengepung rumah AM remaja 14 tahun akibat perbuatan kejinya. Massa geram dan berusaha meluapkan amarahnya kepada terduga pelaku yang masih di bawah umur. Dengan pengawalan ketat, aparat Satreskrim Polres Sampang membawa AM untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa ini dipicu tindakan keji AM yang dibantu IH membunuh bocah perempuan NH berusia 5 tahun. Korban ditemukan kakeknya dalam kondisi mengenaskan setelah 2 hari dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Jasad DF tergeletak di selokan dengan kondisi tertimbun batu bata, sementara leher dan kakinya terikat tali. Pada kepala korban juga ditemukan luka akibat benda tumpul. Motif pembunuhan dipicu keinginan AM memiliki perhiasan yang dikenakan NH. Keinginan itu timbul setelah AM menginap selama 5 hari di rumah NH karena diusir dari rumah tantenya. Pelaku kemudian menyusun siasat untuk merampas gelang dan anting korban. Bocah 5 tahun itu kemudian diajak bermain ke rumah ibu tiri pelaku. Disitulah korban dianiaya dengan benda tumpul hingga tewas dan melucuti perhiasan korban. Pelaku kemudian mengikat leher dan kaki korban lalu menimbunnya dengan batu bata di selokan belakang rumah. Saksi bahwa ada seorang anak yang memang selama 5 hari sebelumnya nginap di rumah korban, kemudian menghilang bersama tersangka tersebut, inisial AM ya, umur 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga,
5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Selain menyita 2 gelang emas dan sepasang anting, petugas juga menjadikan tali, baju, dan bongkahan batu bata sebagai barang bukti. Kedua pelaku kemudian menjalani proses hukum di Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang. Sementara itu di Batubara, Sumatera Utara, seorang remaja berusia 15 tahun bertindak sadis kepada tetangganya yang masih di bawah umur. Korban merupakan kakak beradik yang mendapat penganiayaan dengan senjata tajam pada bagian wajah. Warga Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara menyaksikan olah tempat kejadian perkara penganiayaan 2 bocah kakak beradik di kebun ubi. Pelakunya merupakan FN 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Kepada polisi, FN menunjukkan lokasi penganiayaan terhadap AA 9 tahun serta adiknya yang masih berusia 5 tahun. Di ladang ubi milik warga inilah pelaku pertama kali melukai wajah korban RN dengan senjata tajam. Mendengar teriakan adiknya, AA kemudian menghampiri dan mendapati RN mengalami luka sayatan di mulut. Pelaku kemudian juga menyerang AA dengan pisau yang sama dan kabur. Dalam kondisi luka, AA berteriak meminta pertolongan sambil menggendong adiknya. Keduanya pun ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Pertama si adik dibawa ke dalam. Habis itu dianiaya si adik dalam pohon ubi, nampak bikin cabang dari pasar, abang langsung ngejar. Dilemparlah bikin cabang pakai kayu. Habis itu si abang itu pelaku kabur, tinggallah adik abang. Si abang lah gendong si adik dari pohon ubi membawa ke rumah masyarakat. Di situ baru dapat bantuan. Berdasarkan cerita keponakannya, bibi korban mengatakan AA dan RN pergi bersama pelaku sebelum penganiayaan karena diajak mencari jantung pisang. Minta kawani cari jantung pisang di ladang. Yang minta kawani sih? Si Farhan tadi minta kawani di sini, si pelaku tadi. Jadi 2 orang lah tadi ya, dikirain abangnya, adiknya digigit pacat, ketawa. Pikir dia, rupanya ditengok adiknya nangis. Udah darah-darah adiknya. Katanya pakai pisau, katanya pisaunya kayak. Sementara itu, aparat Polres Batubara masih mendalami motif pelaku melakukan tindakan sadis tersebut. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun dianiaya sekelompok pemuda di kawasan Rusunawa Seruai, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di pinggang, betis hingga bahkan 2 jarinya putus terkena sabetan senjata tajam. AS, 13 tahun, nyaris tewas usai dianiaya sekelompok pemuda di depan rumahnya di kawasan Blok A Rusunawa Seruai, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Bocah malang ini mengalami luka aniaya senjata tajam di pinggang, kaki, dan 2 jari putus usai dianiaya 3 pemuda pendatang di kawasan rumahnya. Ibu korban tak kuasa menahan sedih melihat anaknya terbaring di Rumah Sakit Umum Delima, Medan. Cuma infonya tadi itu yang masuk ke komplek itu 3. Karena nggak senang mungkin orang itu disuruh bubar, udah malam pulang, habis itu datang lagi. Nah, yang masuk 3 orang, yang 9 orang lagi nunggu di luar gitu katanya. Korban menjalani operasi di pinggang dan jari tangan yang putus. Selanjutnya ibu korban melaporkan kasus ke Polsek Medan Labuhan dan berharap para pelaku segera ditangkap. Hanya karena belum membayar hutang Rp500.000, seorang remaja di Kendari, Sulawesi Tenggara dianiaya teman-temannya. Penganiayaan di kamar indekos tersebut sengaja direkam dan tersebar di media sosial. Seorang remaja putri dianiaya 2 temannya di sebuah kamar indekos Kelurahan Rahan Douna, Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban hanya bisa pasrah menahan pukulan dan tendangan tetangga kosnya. Karena direkam dan tersebar di media sosial, penganiayaan ini mendapat perhatian polisi yang langsung bergerak mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya.
Pelaku merupakan NA dan MZ yang sama-sama berusia 16 tahun, kemudian menjalani pemeriksaan di Polresta Kendari. Kepada polisi, MZ mengaku kesal karena korban belum membayar utangnya sebesar Rp500.000. MZ kemudian meminta bantuan NA untuk melakukan penganiayaan. Motifnya dari keterangan yang sementara digali dari penyidik, untuk motifnya adalah masalah utang piutang. Jadi korban ini memangnya berhutang sama aparat pelaku? Ya, informasinya si korban memiliki utang ke salah satu tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, sebaiknya dibimbing dan dijaga, bukan dijadikan pelampiasan emosi orang dewasa. Ingin menjadi terkenal, seorang wanita muda menjual konten syur di media sosialnya. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.